Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Nah, kita boleh bersama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita bersyukur, kita menaikkan pujian penyembahan kita, sebab Tuhan yang layak dipuji, layak ditinggikan, layak diagungkan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sebab Engkaulah Tuhan kami, sebab Engkaulah Raja kami. Engkau yang termulia dalam hidup kami. Dan hanya Engkau yang layak dipuji, disembah. Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan. Sebab untuk pagi hari ini kami datang bersama-sama menghampiri tahta kasih karunia, menaikkan pujian syukur kami atas setiap kebaikan-kebaikan yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Ayah dan mulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Ayah dan mulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Amin. Kaulah mulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Sekali lagi katakan, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhanku,
Raja. Amin, amin. Kaya kemuliaan di bumi dan di surga. Sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan namamu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, puji, ku muliakan namamu. Puji, ku muliakan namamu. Ku puji, ku muliakan namamu. Kami puji, kami muliakan namamu. Kami sembah, kami puji, kami muliakan namamu. Yesus sebab Engkaulah Tuhan, sebab Engkaulah Raja, sebab Engkaulah Bapa yang mulia. Kami menyembah, kami bersyukur.
namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Terpujilah namamu, kami sembah. Kami puji, kami muliakan Engkau. Haleluya, haleluya. Ajaib Engkau, tiada yang sepertimu. Tiada yang lain, hanya Engkau. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kau yang layak disembah, Kau yang layak dipuji, layak ditinggikan, diagungkan, dimuliakan selamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Haleluya. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Engkau yang begitu mengasihi kami. Engkau yang peduli akan hidup kami. Engkau yang mengerti setiap kami. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Dan biarlah firman-Mu di dalam kami. Firman-Mu yang berkuasa atas hidup kami.
Firman-Mu yang mengendalikan seluruh hidup kami. Hidup kami berpadanan dengan firman-Mu, Tuhan. Menyenangkan, menyukakan hati-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Syukur bagimu, syukur bagimu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau mulia. Hanya kepadamu hati kami percaya, sebab Engkau Allah yang setia, Engkau yang tak pernah ingkar janji. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kau selalu baik, selamanya Kau baik, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkaulah satu-satunya dalam hidup kami. Dan tidak ada yang sama seperti-Mu, Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau, Yesus. Kami bersyukur, punya Bapa yang seperti-Mu. Terima kasih. Haleluya, haleluya, Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik.
Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia. Amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Hanya Kau satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Amin. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Amin. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sungguh hanya Engkaulah satu-satunya, dan tidak
tidak ada yang lain. Engkau satu-satunya Tuhan dan Raja kami. Engkau satu-satunya Bapa kami. Engkau satu-satunya sumber segala yang kami perlu. Suatu kami mau terus tinggal di dalam-Mu, melekat padamu Tuhan. Supaya kami boleh terus menikmati kebajikan dan kemurahan di sepanjang umur hidup kami. Kami tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu dalam kami, mengendalikan, menguasai. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ko Aheng. Oke, Pak Heri, terima kasih. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Salam Halo. sehat bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan sharing firman Tuhan, yaitu di 2 Raja-Raja 19:1-37. Demikian firman Tuhan akan saya bacakan, dan Bapak Ibu mari kita sama-sama perhatikan. Dengan judul perikopnya, Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Ayat pertama, segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Disuruhnya lah juga Eliakim kepada istana, kepala istana, Sebna, panitra negara, dan yang tua-tua di antara para imam, dengan berselubungkan kain kabung kepada Nabi Yesaya bin Amos. Ayat 3, berkatalah mereka kepadanya, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman, dan penistaan. Sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allahmu sudah mendengar segala perkataan juru minuman agung yang telah diutus oleh Raja Asyur, tuannya untuk mencela Allah yang hidup, sehingga Tuhan Allahmu mau memberi hukuman kepada perkataan yang telah didengarnya. Maka baiklah engkau menaikkan doa untuk sisa yang masih tinggal ini. Ayat 5, ketika pegawai-pegawai Raja Hizkia sampai kepada Yesaya, berkatalah Yesaya kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuanmu, beginilah firman Tuhan, janganlah engkau takut terhadap perkataan yang kau dengar, yang telah diucapkan oleh budak-budak Raja Asyur untuk menghujat aku. Sesungguhnya aku akan menyuruh suatu roh masuk di dalamnya, sehingga ia mendengar suatu kabar dan pulang ke negerinya. Aku akan membuat dia mati rebah oleh pedang didengerinya sendiri. Ayat 8. Ketika juru minuman agung pulang, didapatinya lah Raja Asyur berperang melawan Libna. Sebab sudah didengarnya bahwa raja telah berangkat dari Lakis. Ayat 9. Pada waktu itu raja mendengar tentang Tirhaka, Raja Ethiopia, berita demikian. Sesungguhnya ia telah keluar berperang melawan engkau. Maka disuruhnyalah kembali utusan-utusan kepada Hizkia dengan pesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Hizkia, Raja Yehuda. Janganlah Allahmu yang kau percayai itu memperdayakan engkau dengan menjanjikan Yerusalem tidak akan diserahkan ke tangan Raja Asyur. Sesungguhnya engkau ini telah mendengar tentang yang dilakukan raja-raja Asyur kepada negeri, yakni mereka telah menumpasnya. Masakan engkau ini akan dilepaskan? Ayat 12, sudahkah para Allah dari bangsa-bangsa yang telah dimusnahkan oleh nenek moyangku dapat melepaskan mereka, yakni Gosan, Haran, Rejeb, dan Bani Eden yang di Telasar? Di manakah raja negeri Hamat dan
Arpad, raja kota Separwaim, raja negeri Hena dan Iwa. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan, Allah Israel, bertakhta di atas kerubim. Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu, ya Tuhan, dan dengarlah, bukalah matamu, ya Tuhan. Dan lihatlah, dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup." Ayat 17, "Ya Tuhan, memang raja-raja Asur telah memusatkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka di dalam api. Sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia. Kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang." Ayat 19, "Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa Engkau sendirilah Allah ya Tuhan." Ayat 20, "Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asur telah kudengar. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia, anak darah, yaitu Putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-olokkan engkau, dan Putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Ayat 22, siapakah yang engkau cela dan engkau hujat, terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong terhadap yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan perantaraan utusan-utusanmu, engkau telah mencela Tuhan, dan engkau telah berkata dengan banyaknya keretaku, aku naik ke tempat-tempat tinggi, pegunungan, ke tempat-tempat paling jauh di gunung Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar dan pohon senobarnya yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat permalaman yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonannya yang lebat. Ayat 24, aku ini telah menggali air dan telah minum air asing, dan aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangnya pada zaman purbakala? Sekarang aku mewujudkannya, bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota berkubu menjadi timbunan batu. Ayat 26, sedang penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu. Mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang, dan seperti rumput hijau, seperti rumput di atas soto, atau gandum layu sebelum ia masak. Ayat 27, aku tahu jika engkau bangun dan duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku, dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu, dan kekangku pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Ayat 29, inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia, dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan di dalam tahun yang kedua, apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur, dan memakan buahnya. Ayat 30, dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tinggal dari Gunung Zion, dan orang yang terluput dari cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Ayat 32, sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai Raja Asyur. Ia tidak akan masuk ke kota ini dan tidak akan menembakkan panah ke sana.
Juga ia tidak akan mendatanginya dengan perisai dan tidak akan menimbun tanah menjadi tembok untuk mengepungnya. Lalu jalan dari mana ia datang, ia akan pulang, tetapi ke kota ini ia tidak akan masuk. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 34. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Maka pada malam itu keluarga malaikat Tuhan lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semua bangkai orang-orang mati belaka. Ayat 36. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asur dan pulang lalu tinggallah dia di Niniwe. Ayat terakhir, pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisrok Allahnya, maka Andramelek dan Sarenger anak-anaknya membunuh dia dengan pedang dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esarhadon anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Terima kasih. Mudah-mudahan pada pagi ini kita akan sama-sama sharing firman Tuhan, ya. Akan saya sharingkan pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pada pagi hari ini yang indah, kita kembali akan melanjutkan sharing firman Tuhan, yaitu di 2 Raja-Raja 19:1-37. Dengan judul perikopnya, Yerusalem luput dari tangan Sanherib. Sebelumnya di pasal 18 kemarin, kita melihat bagaimana Sanherib Raja Asur yang menyuruh utusannya untuk mengintimidasi bangsa Israel. Sementara itu Raja Hizkia sudah mengalami tekanan sedemikian hebat. Posisinya sangat terdesak. Dan kalaupun berperang melawan kerajaan Asur, kemungkinan besar mereka akan kalah. Sudah dalam situasi seperti itu, mereka diintimidasi, bahkan Allah Israel pun dihujat dan dihina oleh Raja Asur ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus, di pasal 19 ini ancaman tidak main-main yang dinyatakan Sanherib Raja Asur. Sebab Raja Asur berniat untuk mengepung dan mengalahkan Raja Yehuda yang pada waktu itu dipimpin oleh Raja Hizkia. Oleh sebab itu, begitu mendengar ancaman yang disampaikan Raja Asur, maka Alkitab menulis bahwa Hizkia mengoyakkan pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan, yaitu di 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 1. Hizkia tahu dan dia bisa mengukur kekuatan militernya. Bila benar perang itu terjadi, maka mereka akan kalah. Makanya tidak heran pada ayat ketiga, Raja Hizkia berkata, hari ini hari kesesakan, hari hukuman, dan penistaan, sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkannya. Mungkin Tuhan Allah Israel sudah mendengar segala perkataan yang mencela Allah yang hidup oleh Raja Asur, sehingga Allah memberikan hukuman karena perkataan yang telah didengar oleh Allah atas celaan Raja Asur itu. Bapak Ibu Saudara, maka Hizkia mengajak semua untuk berdoa, memohon kepada Tuhan. Karena mereka sadar, hanya Tuhan yang dapat menolong mereka. Dan begitu pun Tuhan menjawab doa mereka. Alkitab mencatat, Allah memberikan kemenangan kepada Raja Hizkia dengan fantastis ketika melawan kerajaan Asur. Sebuah peperangan yang tidak masuk akal,
sebuah peperangan yang dimenangkan dengan cara supranatural. Benar-benar Allah berperang ganti bangsa Yehuda, sementara mereka hanya melihat saja. Bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka. Kita sudah tahu bahwa bangsa Asyur adalah bangsa yang paling ditakuti, selalu menang kemanapun mereka berperang. Tetapi ketika mereka berhadapan dengan Yehuda, raja yang takut akan Tuhan, raja yang mengandalkan Tuhan, Tuhan memberikan kemenangan. Ayat yang ke-35, Bapak Ibu, Saudara, kita perhatikan. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Maka pada malam itu, keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnya lah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi, sampailah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Dalam satu hari, satu malam saja, malaikat Tuhan membunuh 185.000 tentara Asyur. Mereka dapat dikalahkan sekejap. Tuhan sendiri berperang ganti mereka. Dari kisah ini kita dapat pelajari adalah ketika semuanya tampak mustahil, percayalah, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika semua pintu sepertinya tertutup, percayalah, selalu Tuhan bisa buka pintu yang baru buat kita. Di saat tidak ada jalan keluar, Tuhan akan bisa buka jalan bagi kita semuanya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Asalkan kita mau taat dan sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Dan mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu di dalam hidup kita. Kalau kita hidup benar dan mengandalkan Tuhan, jangan pernah takut dengan apapun. Tuhan pasti menyertai dan memberikan kemenangan. Hal kedua yang dapat kita pelajari dari kisah ini, Raja Sanherib, yaitu Raja Asyur. Sanherib begitu sombongnya. Ia berkata, tidak ada yang bisa mengalahkan Raja Asyur. Bahkan Sanherib menantang para dewa, para Allah, dan termasuk Allah orang Israel pun ditantang. Seperti di 2 Raja-Raja 18 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Apakah pernah para Allah bangsa-bangsa melepaskan negerinya masing-masing dari tangan Raja Asyur? Sombongnya luar biasa. Di manakah para Allah negeri Haman dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Separwaim, Hena, dan Iwa? Apakah mereka telah melepaskan semua dari tanganku? Dengan yakin Raja Asyur berkata, Allah mana yang dapat melepaskan mereka dari Raja Asyur? Dan ayat 35 di pasal 18, demikian firman Tuhan. Siapa di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, sehingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Dia, Sanherib, mulai mencela Allah Israel. Dia mulai mengintimidasi umat Israel dan berkata bahwa Allahmu tidak bisa menolong dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam pasal 19 ayat 35, Tuhan menyatakan kuasanya. Kerajaan Asyur dibantai hanya dalam satu waktu seketika. Satu malam 185.000 orang mati. Tidak hanya itu saja. Seperti di ayat 37 pasal 19, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Pada suatu kali ketika ia sujud menyembah di dalam kuil Nisro, Allahnya, maka Andra Melek dan Sare Jer, anak-anaknya membunuh dia
dengan pedang, dan mereka meloloskan diri ke tanah Ararat. Kemudian Esar-Hadon, anaknya, menjadi raja, menggantikan dia. Tragis sekali akibat dari kesombongan dan congkak. Sanherib akhirnya mati, dibunuh oleh anaknya sendiri. Bapak Ibu Saudara, jauhkanlah sifat seperti Raja Sanherib, karena Tuhan membenci orang sombong dan congkak. Aplikasi yang saya dapatkan pada pagi hari ini, tetaplah andalkan Tuhan di dalam segala keadaan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan congkak dan sombong di dalam setiap kehidupan kita. Demikianlah firman Tuhan, saya serahkan kepada Pak Heri untuk menambahkannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oke, terima kasih untuk Ko Aheng. Jadi dua poin kebenaran yang Tuhan ingatkan kepada kita. Yang pertama, tetap andalkan Tuhan. Jadi seperti yang kemarin udah disampaikan Ibu Ramli, orang benar yang hidup dalam kebenaran bukan berarti hidupnya tidak akan pernah mengalami persoalan dan pergumulan. Tapi pembelajaran yang kita belajar pagi hari ini, bahkan ketika kita hidup benar sebagai orang benar, dan kita diizinkan Tuhan mengalami sebuah situasi kondisi yang menjepit kita, menyesakkan kita, maka pembelajarannya adalah tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah andalkan Tuhan. Jadi belajar seperti Hizkia, dia datang berserah penuh kepada Tuhan dan percaya Tuhan pembela kita. Apalagi kalau yang dinista, dihujat itu adalah nama Tuhan kita. Jangan kita mau menjadi pembela Tuhan, tapi ingat Tuhanlah pembela hidup kita. Mari kerjakan bagian kita, terus andalkan Tuhan, berharap berserah kepada Tuhan. Yang kedua, seperti apa yang disampaikan Ko Aheng, kita jaga hati kita, jangan sampai keberhasilan, setiap berkat yang semakin bertambah dalam hidup kita, itu membuat kita menjadi sombong. Tapi mari terus jaga hati kita untuk terus rendah hati. Karena firman Tuhan katakan, orang yang rendah hati itu akan ditinggikan, tapi Tuhan menentang orang yang congkak. Tuhan menentang orang yang sombong. Jadi dua kebenaran ini yang kita terima, kita taruh dalam hidup kita, dan kita praktekkan untuk kita terus mengandalkan Tuhan dan terus rendah hati. Oke, terima kasih untuk Ko Heng. Selanjutnya saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita. Baiklah, kita masuk ke dalam doa. Mati lampu di sini. Oke. Kita masuk ke dalam doa, Bapak Ibu. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk pagi ini, Tuhan. Tuhan selalu mengingatkan kami melalui firman-Mu. Biarlah kami senantiasa hidup mengandalkan-Mu, Tuhan. Biarlah kami selalu rendah hati, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, kami tidak kuat, tidak ada apa-apanya, Tuhan. Yang kuat hanya Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami akan selalu mengandalkan Engkau, Tuhan. Terima kasih. Bapak, kami juga berdoa, Tuhan, untuk Ko Aheng, Tuhan, telah menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa memberkati Ko Aheng. Berkati keluarganya, Tuhan, anak-anaknya hingga cucunya, Tuhan. Berkati setiap pekerjaannya, usahanya, Tuhan. Layanannya juga, Tuhan. Diserahkan ke Ko Aheng ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan. Engkau melindungi, memberkati, dan menyertainya selalu. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk setiap anggota Koram View, hadir maupun tidak hadir di pagi ini, Tuhan. Kau berkati selalu, Tuhan. Berkati pelayan mereka, Tuhan, untuk memperluas setiap kerajaan, Tuhan. Berkati juga pekerjaan, usaha kami, Tuhan, anak-anak kami, serta kesehatan kami juga, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Hari di Komsel Kasih, Tuhan. Untuk mamanya, Tuhan, sedang sakit di hari, Tuhan.
Kami percaya Tuhan ada biluk-biluk kesembuhan. Kami yakin eh, apa yang dimakan, mau obat-obatan apapun Tuhan, itu mendatangkan kebaikan untuk tubuh. Kami juga berdoa untuk papanya Tuhan yang akan pasang ring serangan jantung Tuhan. Kami percaya tuh, apapun itu Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, papanya Pak Ari Tuhan, dokter yang dipakai, ya, apapun yang obat-obatan yang dimakan Tuhan. Itu yang terbaik. Ya, Tuhan. Serahkan seluruh kesehatannya Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau yang menjaga, menyertai, dan melindungi Papa dan mamanya Pak. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa ini yang bulan depan tanggal 14 akan mengadakan pemilu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, pemimpin yang terpilih Tuhan, itu adalah pemimpin yang dipilih oleh Engkau. Kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa pemimpin tersebut yang terpilih Tuhan, bisa bawa bangsa ini menjadi lebih baik. Bangsa yang lebih takut akan Engkau. Bangsa yang banyak diselamatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan untuk pemerintahan sekarang, Pak Jokowi Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau menyertai, melindungi Pak Jokowi Tuhan. Untuk kabinet dan jajaran terbawahnya juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kasih roh dan hikmat, takut akan Engkau. Biarlah setiap keputusan mereka Tuhan, datang daripada-Mu. Biarlah bangsa ini semakin damai Tuhan. Dan untuk TNI Polri-nya Tuhan, biarlah Engkau selalu menyertai mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini Tuhan. Biarlah bangsa ini semakin besar mata bangsa lain Tuhan. Semakin banyak orang yang takut akan Engkau dan semakin banyak orang yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pagi ini Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam kuasa tangan-Mu Tuhan. Biarlah setiap kegiatan kami di pagi ini Tuhan, bisa memuliakan nama-Mu Tuhan. Untuk memberkati apapun yang kami kerjakan Tuhan. Bapa, baik, terima kasih Tuhan. Marilah kita masuk ke dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Kami punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada Engkau ya Tuhan. Kami telah memuji, muliakan nama Engkau, bahkan kami telah mendengarkan sharing firman-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Engkau tanamkan setiap hati kami, boleh menerima bagi kami, dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami ya Tuhan, supaya kami tetap andalkan Engkau di dalam segala keadaan kami ya Tuhan, dan kami juga tetap jaga hati ya Tuhan, dan juga rendah hati ya Tuhan, tidak sombong dan jongkak ya Tuhan Yesus. Pakai pelindung malaikat menjaga kami sepanjang hari ini ya Tuhan Yesus, bagi kami semua yang ada di Grok Krondio ini ya Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami ya Tuhan dengan kuasa darah-Mu, dan apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini Kau berkati tangan kami ya Tuhan, berhasil dan beruntung ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau tetap yang baik bagi kami semua. Kiranya damai sejahtera, kekuatan kesehatan melimpah-limpah yang datang dari Allah Bapa di surga, dan kuasa kebangkitan dan anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis sama Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita semua dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Kau Simon jadi opener semalam saya? Jadi Her. Oh, jadi